Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan ditemani oleh Belmondo Scorpio dan saya Kajito El Kayani. Nah, yang lagi viral nih dari sejak hari Jumat sebenarnya ya, kita melihat pemandangan dua sosok yang selama ini selalu dibicarakan orang, dibicarakan kita semua, yaitu Presiden Jokowi dan juga Gubernur Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ya. Karena kan minggu-minggu lalu nih setelah kasus Piala Dunia U20 yang batal itu, ini kan banyak sekali yang kayak semacam menganalisa lah bahwa katanya Presiden Jokowi ini marah kepada Pak Ganjar katanya kan, karena dianggap seolah-olah Pak Ganjar itu tidak mendukung program yang selama ini menjadi programnya Presiden, yaitu menyelenggarakan Piala Dunia di Indonesia gitu, kira-kira seperti itu. Makanya banyak analisa yang macam-macam lah, malah ada yang bilang sekarang ini katanya Pak Ganjar jadi antitesa Jokowi, kan itu kan ngawur banget ya. Nah, memang akibat pernyataan Pak Ganjar nih di U20 Piala Dunia U20 itu memang kerasa tuh. Jadi kemarin di hari Minggu itu Lembaga Survei Indonesia LSI merilis survei, dan itu sebenarnya surveinya itu lewat telepon sih ya. Nah, di situ dikemukakan memang ada pengaruhnya tuh, bukan hanya kepada Pak Ganjar sebenarnya pengaruhnya, tapi juga termasuk ke PDIP. Ada penurunan poin lah hasil survei yang biasanya misalnya Pak Ganjar itu selalu di peringkat nomor 1, nggak pernah tuh dalam sejarahnya tergeser ya. Selalu di nomor 1 tuh, selalu di angka 35 gitu kan. 35, pokoknya 30 ke atas. Nomor 2 Prabowo, misalnya nomor 3 selalu Anies. Nah, kemarin itu di hari Minggu di survei LSI itu Pak Ganjar memang kegeser oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nomor 1. Itu karena kekecewaan publik. Cuma yang menarik itu sepertinya dialihkannya itu kepada yang kecewa, yaitu yang tidak tahu. Yang tidak tahunya jadi puluhan tuh hasilnya ya. Jadi sebenarnya itu bukan ke, kalau saya sih bukan ngelihatnya bukan ke Prabowo juga sih. Jadi memang bedanya itu sekitar berapa? 8 poin ya. 8% ya. 8% memang lumayan juga sih. Cuma nah, tetapi sepertinya ini Presiden Jokowi juga dalam rangka menjawab itu atau merespon itu ya. Itu akhirnya kayak ngajak Pak Ganjar kemana-mana nih, seperti ingin memperlihatkan, memverifikasi gitu ke publik, mengkonfirmkan ke publik, ke kita semua gitu. Halo publik Indonesia, saya masih bersama Pak Ganjar nih, gitu kan kira-kira gitu. Nah, penglihatan saya atau analisa saya ini, kira-kira Belmondo dan Kajito setuju nggak? Atau beda cara pandangnya? Nah, kita kayaknya mau beda obrolin nih ya. Gimana? Saya belum ngomong apa-apa. Kamu dulu, Bel. Halo, Mas Kajito. Oh iya, Kajito. Saya butuh pemantik, Mas. Oke, silakan. Jadi ada dua hal yang ingin saya tekankan dari pertemuan Pak Jokowi dengan Ganjar ya. Jadi Pak Jokowi itu kemungkinan ada beberapa hari di Solo. Dan sejak hari Jumat ya? Sejak hari Jumat sampai sekarang masih, dan mungkin beberapa hari ke depan masih. Itu ada dua pesan ya yang sangat jelas yang ini ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Yang pertama, pesan pertama adalah untuk menangkis isu negatif yang mengatakan bahwa Piala Dunia U20 gagal karena Ganjar. Ini nggak benar. Nggak benar ya. Karena kalau sebabnya Pak Ganjar, Pak Jokowi nggak bakal mau ketemu. Ya kayak kasus Surya Paloh kan, dipeluk aja nggak mau. gitu. Ini Pak Jokowi itu gampang orangnya tuh sangat ketebak. Mudah ketebak. Dia nggak bisa menyembunyikan kebusukan, nggak bisa menyembunyikan kebencian, ketidaksukaan ya. Pokoknya yang apa dilahirkan ya itulah yang ada dari hatinya gitu. Kalaupun ada gimmick-gimmick politik ya oke lah, itu masih normatif lah, masih bisa dipahami. Jadi kepada seluruh netizen ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari-hari terakhir ini kan banyak ya propaganda yang menyebar luas dan terus disuarakan oleh oknum-oknum. Saya tahu oknumnya tapi nggak perlu saya sebut. Tapi kan oknumnya sudah diungkap secara jelas oleh Kompas. Ya, itu
bagi orang yang mau membaca. Iya, tapi kamu sebutin lah, nggak usah kok. Udah ditulis kok, udah diberitakan, omongin Ya, dong. Mungkin jadi, buat oknum pemirsa Cokro TV ini tahu. maksudnya menyebar pasukan di medsos. Iya, Ya, iya. dia punya buzzer ya. Kemudian dia memang menunggangi isu, menggebuki Pak Ganjar sedemikian rupa supaya sentimennya negatif. Jadi kalau nggak ada buzzer ini sebenarnya negatif ada, tapi relatif sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi karena digebuki di medsos, jadi publik terpancing gitu. Nah, kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar di Solo itu untuk menangkis itu. Bahwasanya pembatalan Piala Dunia U20 itu bukan karena Pak Ganjar, Pak Koster atau siapapun, tapi karena ketidaksiapan PSSI, ketidaksiapan Indonesia menyiapkan stadion misalnya, menjaga kerusuhan yang bakal mungkin terjadi, karena terbukti kemarin ricuh lagi supporter gitu loh. Dan ini yang disangsikan oleh FIFA, yang memutuskan tuh FIFA sebenarnya, dan Indonesia dianggap belum layak, belum bisa untuk menggelar Piala Dunia U20 karena hal-hal tersebut. Ya paling utama tentu stadion ya. Jadi itu yang pertama, pesannya jelas, Pak Jokowi ingin menyatakan publik kegagalan Piala Dunia U20 bukan karena Pak Ganjar. Itu satu. Yang kedua adalah Pak Jokowi ingin menegaskan terhadap framing yang menyatakan bahwa karena gagalnya Piala Dunia U20, Pak Jokowi marah ke Ganjar. Wah, kemarin pertemuan sebelumnya itu kan yang di Jumat itu ada yang memframing. Pak Ganjar disuruh jalan sendiri, Pak Jokowi nggak bisa senyum dan seterusnya. Jadi ada yang gitu ya? Ada. Masya Ada. Allah. Jadi saya ingin menegaskan di sini kepada publik bahwa ada banyak orang yang mengatakan dekat dengan Jokowi, paham dengan Jokowi, tahu isi istana, dengar bisik-bisik di balik tembok. Nah, itu banyak itu yang menafsir ini, menafsir itu, dan publik menganggap orang ini dekat dengan istana. Orang ini perwakilan dari Jokowi di medsos. Ada yang mengatakan begitu. Padahal orang ini ngarang. Dulu mungkin ada lah ya sekali dua kali ketemu Jokowi, sekali dua kali dilibatkan oleh influencer-influencer yang pro dengan Jokowi. Tapi itu dulu. Kemudian orang-orang semacam ini membuat karangan ya dari foto yang tersebar gitu, dari gestur, kemudian ditafsirkan semau-maunya yang menyebutkan bahwa Ganjar sekarang marah pada Jokowi. Terlihat dari gesturnya, ada pengamat bilang ini itu ahli gestur tiba-tiba muncul dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi ingin menangkis semua itu. Bahwasanya orang-orang yang mengaku-ngaku dekat dengan Jokowi, orang-orang yang mengaku-ngaku paham Jokowi, ternyata nggak paham Jokowi. Gitu loh. Ini dibuktikan dengan pertemuan Jokowi sesudah hari Jumat, ketemu lagi, besok mungkin ketemu lagi dan seterusnya. Artinya bahwa publik, netizen, masyarakat harus paham bahwa memang ada beberapa pendukung Jokowi ya, yang dulu getol mendukung Jokowi, yang hari ini nggak suka dengan Ganjar. Itu harus kita akui gitu loh. Tapi bukan berarti orang ini paham dan berhak punya legitimasi untuk mewakili Jokowi. Orang ini nggak punya akses bahkan untuk menafsirkan atau untuk mengetahui lah unek-uneknya Jokowi, sikapnya Jokowi, pikirannya Jokowi itu seperti apa. Jadi kalau masyarakat hari ini masih bimbang, kan Jokowi kadang ada ya diam gitu kan, agak susah ditebak. Saya pikir ada beberapa orang yang punya punya tebakan yang nyaris jitu. Siapa namanya? Siapa itu namanya? Denny Siregar. Oh. Itu salah satunya. Jadi kadang orang ini menyebalkan memang, tapi kita harus mengakui bahwa Denny dibilang dari kedekatan, berkali-kali ketemu Jokowi juga gitu ya. Denny juga tokoh yang sejak dulu membela Jokowi, getol membela Jokowi ya. Jadi orang ini paham apa yang dipikirkan dari gesturnya. Jadi sama-sama menafsirkan sebenarnya. Atau mungkin kalau Denny punya akses ke sana ya mungkin ada pembisiknya mungkin ya yang menceritakan itu. Tapi tafsiran-tafsiran Denny itu kalau menurut saya 80% benar gitu loh. Dibanding orang-orang yang nggak begitu dekat dengan Jokowi, atau mungkin dulu pernah lah ketemu Jokowi tapi merasa bisa menafsirkan Jokowi, dan kemungkinan benarnya hanya 20-30%. Dan terbukti ketika hari ini Jokowi kembali dekat dengan mesra dengan Ganjar, asumsi-asumsi bodong mereka itu terbantahkan gitu loh. Jadi sekali lagi bahwa besok lagi kalau orang ini membuat tafsir-tafsir tentang Jokowi, ya jangan dipercaya. Dia memang mengaku relawan Jokowi, silahkan. Tapi tafsir-tafsir liar yang ternyata terbantahkan hari ini sudah membuktikan bahwa dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak ada koneksi apa-apa ke istana. Dia bahkan tafsirannya tentang Jokowi itu salah gitu loh. Ini yang perlu publik ketahui, bahwasanya
hubungan Jokowi dengan Ganjar itu bukan hanya hubungan politik ya, ini hubungan sejarah. Jokowi dengan Ganjar itu separtai sejak lama mendukung pencapresan Jokowi sejak awal ya. Bahkan ketika Pak Jokowi mau ke Jakarta juga memberikan dukungan moral dan seterusnya. Jadi ini bukan kedekatan yang sehari dua hari karena di depan kamera, kemudian di depan sawah gitu, di main action gitu ya, enggak. Tapi ini kedekatan emosional, kedekatan sejarah yang nggak bisa dimentahkan atau nggak bisa dipatahkan hanya karena 1-2 kejadian. Dan itu pun karena Ganjar harus tegak lurus ke partai gitu. Jadi netizen, masyarakat Indonesia harus paham bahwa ke depan akan banyak narasi-narasi semacam ini. Dan kita sudah tahu bahwa narasi itu ternyata salah kaprah. Saya kira itu. Jadi 2 penegasan itu katanya dari Kak Jito. Gimana kalau menurut kamu? Oke, kalau dari saya mencoba mengakumulasi lah gambaran-gambaran terkait dengan Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Memang belakangan ini saya agak pasang surut mengikuti isu. Cuman kalau kita perhatiin memang benar kata Mas Kajito. Ada framing seolah-olah Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu selek. Seolah-olah tidak akrab atau putus hubungan lah, kira-kira kan begitu. Cuman kalau kita berangkat dari apa yang sebenarnya udah terjadi lama, Pak Jokowi kan sebenarnya udah banyak ngasih kode bahwa beliau ini sangat mendedicate lah Ganjar untuk menjadi capres atau punya kedekatan lah untuk itu. Dan sampai kejadian Piala Dunia itu terjadi, ini kalau saya mengambil simpulan liar ya, Pak Jokowi menyatakan bahwa harus memisahkan olahraga dan politik itu adalah Pak Jokowi berbicara sebagai unsur negarawan yang kuat, sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sebagai kader dari PDI Perjuangan yang hari itu menolak kedatangan Israel pada Piala Dunia. Itu jelas di situ posisinya. Dan Ganjar pada saat itu menyampaikan sikap yaitu menolak kedatangan Israel karena menunjukkan loyalitas kepada PDI Perjuangan. Betul. Dalam bernegara, sikap-sikap semacam ini sebenarnya hal yang biasa, hal yang lumrah. Apakah itu menghilangkan sikap politik satu sama lain untuk saling mendukung? Sebenarnya kan enggak. Dan kalau diperhatikan, kesamaan antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini adalah menurut saya ya, itu adalah kesamaan visi. Sehingga kesamaan visi itu jauh lebih besar dibanding keputusan satu buah partai, bahwa Indonesia itu lebih besar dibanding sebuah partai. Jangan kemudian kita lihat karena partai berkuasa mengatur Indonesia. Enggak, Indonesia lebih besar dibanding partai. Sehingga pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu ingin memperlihatkan sebenarnya kepada publik bahwa kita baik-baik aja, tidak ada persoalan terkait itu. Dan ini juga dipertegas nih di survei LSI. Survei LSI itu bilang kok, waktu mereka mensurvei, itu pemilih Jokowi setiap masih pada memilih Ganjar sebenarnya. Cuman kemudian pertanyaannya adalah, ini kan angkanya menurun elektabilitasnya, terus lari ke Pak Prabowo hingga Pak Prabowo nomor elektabilitas nomor 1 gitu. Kira-kira yang lari ini suaranya siapa? Apakah pemilih Pak Jokowi atau sebenarnya pemilih Pak Prabowo yang lalu pindah-pindah atau gimana? Ini kan sebenarnya gambarannya nggak jelas. Tapi di LSI bilang, pemilih Pak Ganjar itu adalah pemilih Pak Jokowi kemarin. Dan menurut saya pertemuan ini sebagai tanda lah bahwa mereka baik-baik aja. Dan kalaupun saya ingin berpikir liar lagi nih terkait partai politik dan capres-capres ini kan kemarin Pak Jokowi itu bertemu dengan sebutannya koalisi besar ya. Koalisi besar ini KIR, Gerindra, PKP, dan KIB ini Golkar dan lain-lain. Di situ tuh si Pak Zulhas tuh kan menegaskan seolah koalisi besar ini komandonya itu terletak pada Pak Presiden Jokowi. Ini yang menarik. Kosakata ini menarik. Berarti koalisi besar itu adalah koalisi besar pemerintah, koalisi besar Pak Jokowi. Pertanyaannya, kalau itu adalah koalisi besar, maka siapa figur-figur yang paling kuat di sana untuk kemudian dicapreskan oleh koalisi besar? Kalau saya perhatikan tuh ada 3. Pertama dari KIB itu pasti Pak Erlangga. Yang kedua dari KIR itu pasti Pak Prabowo. Yang ketiga ini dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ditarik siapa? Pak Ganjar. Berarti ada 3 calon besar di sini. Pak Ganjar, Pak Erlangga, dan Pak Prabowo. Melihat jauh ke survei setelah itu. Kalau kita lihat di survei, Pak Erlangga tuh jauh dari kata bursa capres maupun cawapres. Yang memimpin saat ini adalah Prabowo dan Ganjar. Dan sebenarnya mereka berdua ini yang kejar-kejaran. Kayak survei Pak Anies dan yang lain gak usah kita lihat lah. Suara kecil ngapain dilihat. Kita lihat 2 sosok ini aja nih. Ganjar dan Prabowo. Tapi kan nggak bisa ditentukan nih. Siapa di antara keduanya capres dan cawapres. Masih jauh perjalanan untuk itu. Cuman lobby-lobbynya kelihatan. Apakah Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi bersama Pak Ganjar untuk melobi jadi cawapres saja atau menjadi capres saja kan kita nggak tahu. Cuman untuk menepis bahwa Jokowi masih pada Ganjar itu sangat kuat.
Dan di antara nama-nama siapa yang akan jadi capres di koalisi besar juga masih jauh. Cuman kira-kira 3 nama itu. Terkait Pak Ganjar juga, ya saya rasa sebagai politisi, kemarin saya juga nonton tuh video YouTube-nya kalau beliau mengatakan bahwa dia meminta maaf. Tapi sikap dia tidak berubah. Maksud saya, gentleman tuh begitu gitu ngomongnya. Kalau salah ya minta maaf dan ini adalah keputusan partainya dan dia harus ikutin. Kemudian itu adalah menurunkan elektabilitas beliau, ya itu resiko keputusan apa yang dia sampaikan. Kemudian PDIP nggak melirik Pak Ganjar, saya nggak tahu lah gimana kira-kira. Cuman dari saya pembukaannya begitu, Tenong. Iya, tapi pernyataan kamu yang terakhir itu bahwa PDIP tidak melirik Ganjar itu jangan dijadikan sebagai kesimpulan karena itu belum kan? Belum. Iya. Belum. Nah, ini bukan kan kesimpulan. Iya, belum gitu istilahnya. Terus yang kedua bahwa pernyataan maaf iya dan sebenarnya bisa dibilang Bel, ini sekedar mengklarifikasi ya, bahwa apa yang disampaikan atau alasannya Pak Ganjar menolak FIFA itu ya, menolak Israel bukan FIFA, tim Israel itu, ini juga harus digarisbawahi karena ini buat edukasi juga ya ke publik ya, biar nggak disalahpahami. Karena konstitusi kita itu memang harus diakui, kita itu belum berubah nih konstitusi kita. Jadi kalau misalnya mau berubah, apalagi ada survei LSI kemarin yang menyatakan bahwa ternyata sebagian besar dari publik kita, dari masyarakat kita itu sebenarnya kan sudah tidak masalah dengan adanya Israel gitu kan. Dengan kedatangan Israel ini mungkin bisa dijadikan momentum untuk yang namanya perubahan diplomasi kepada Israel. Cuma kalau misalnya yang ada di dalam konstitusi kita sekarang yang itu dijadikan sebagai alasan atau argumen Pak Ganjar dan juga PDIP kan itu sebenarnya. Di Cokro kita bahas tuh sejarahnya memang itu sangat kuat gitu soal itu kan. Nah kembali ke percakapan kita ya. Jadi kita move on nih dari Piala Dunia U20 kita move on. Memang yang menarik dari dampak itu tuh ada yang tadi dibilang oleh Belmondo adanya koalisi besar. Yang koalisi besar itu tuh yang kemarin itu tanpa dihadiri oleh PDIP karena Ibu Meganya kan katanya sedang di Jepang ya. Tapi setelah itu akan direncanakan untuk membuat pertemuan kedua yang akan menghadirkan juga, yang akan dihadiri juga oleh PDIP. Ini jadi menarik nih ya. Karena syarat yang disampaikan oleh PDIP itu, kalaupun misalnya PDIP ini bergabung dengan koalisi besar, maka capresnya itu katanya harus dari PDIP dan itu masuk akal kan, logis kan sebagai pemenang, sebagai suara terbanyak lah di partai gitu, paling besar gitu. Nah ini menarik karena sekarang kan istilahnya petanya nih menjadi berubah, meskipun ini masih sangat dinamis ya, masih sangat dinamis ini. Sekarang kan posisi Prabowo ini nomor 1 bro, ya kan, Pak Prabowo, Pak Ganjar nomor 2 gitu. Nah kira-kira nih, sedugaanmu atau analisamu nih, ini kayaknya Pak Prabowo nih semakin percaya diri ya, minimal kalau kita ngelihat Permadi seperti itulah ya. Abu Janda. Iya. Permadi Abu Janda minimal udah kayak enggak. Aku ngelihat di TV itu ya, aku ngelihat kayak Pak Prabowo tuh kayak udah menang jadi presiden loh. Iya, sekarang itu hawanya itu baru jadi hasil survei, maksudnya nomor 1 itu hawanya udah itu. Iya, makanya itu menarik itu gimana? Ayo bro. Ya. Memang saya pikir itu malah bagus ya, dinamis ya. Jadi ada kalanya Pak Ganjar nomor 2, ada kalanya Pak Prabowo naik, itu menunjukkan bahwa timnya Pak Prabowo bekerja. Itu yang pertama. Bukan timnya bekerja sebenarnya gara-gara ini. Iya, salah satunya ya muji orang. Salah satunya ya dia memanfaatkan gitu ya. Saya mau bilang gitu. Memanfaatkan sesuatu yang semestinya itu tidak layak untuk dimanfaatkan kan. Jadi itu konsekuensi logis ya. Jadi ada orang-orang yang diuntungkan oleh kasus kemarin. Salah satunya Pak Prabowo tadi ya. Maka kenaikan Pak Prabowo itu sesuatu yang sebenarnya memang logis dan itu harus diterima sebagai fakta. Kita nggak perlu menyangkal, surveinya nggak jelas, nggak. Itu fakta, itu harus diterima. Pak Ganjar turun sedikit 8%, Pak Prabowo naik. Tapi sesuai dengan rangkuman LSI,
suara yang turun itu katanya nggak masuk ke mana-mana katanya, nggak masuk ke Prabowo terutama. Gue tidak tahu. Itu kesimpulan dari LSI ya. Iya. Jadi kenapa orang Jadi ini yang istilahnya kecewa kayak, Ya. oh gua ini dulu deh kayak ngambil jarak dulu Ya, deh gitu. Nanti itu dulu deh wait and see betul. gitu. Kira-kira Jadi seperti suara-suara ini pada dasarnya adalah memang pendukungnya Pak Jokowi yang kemudian mendukung Pak Ganjar, kemudian kecewa. Nah, namanya orang kecewa kan perlu waktu ya. Dan itu ketika survei dilakukan pas lagi panas-panasnya gitu. Wah, kecewa saya nggak mau atau nggak memilih lah istilahnya. Dari 3 kandidat itu atau dari 16 kandidat itu dia nggak sama sekali nggak menjawab, nggak mau memilih gitu ya. Nah, jadilah angkanya turun 8%. Tapi menurut saya bahwa kondisi ini itu perlu dicatat juga ya oleh timnya Pak Prabowo, terutama Abu Janda ya. Jangan jangan over lah, biasa aja. Sujud syukur oke lah, silakan. Orang Potong masih tumpeng. apa panjang kok, jangan dulu bersyukur Waktunya ya. masih panjang. Masih panjang banget. Itu yang pertama, waktunya masih panjang banget, masih ada banyak hal yang terjadi. Yang kedua, Pak Ganjar belum berbuat apa-apa, Bro. Iya, belum turun. Partainya yang mendukung aja belum ada. Masih tarik ulur, tarik ulur. Ini kalau sudah dideklarasikan oleh salah satu partai, terutama oleh PDIP, mestinya bekerja, influencer pendukung Jokowi solid, Pak Jokowi sudah terang-terangan menyatakan dukung Ganjar Pranowo. Selesai gitu loh. Itu akan meroket, akan sangat jauh jaraknya kalau sampai pernyataan itu baik langsung maupun tak langsung dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi masih ada banyak faktor yang membuat perolehan suara, elektabilitas itu akan berbeda jauh. Karena hari ini memang Pak Ganjar belum ngapa-ngapain gitu loh. Ya, belum bergerak. Dia memang medsos rajin ya, medsos aktif gitu ya. Tapi yang ke daerah-daerah kan baru relawan gitu, belum Ganjar secara personal. Bayangkan kalau yang datang ke Papua itu Pak Ganjar langsung, yang datang ke Aceh Pak Ganjar langsung, yang datang ke Medan Pak Ganjar langsung, itu akan berbeda ininya, pengaruhnya gitu loh. Apalagi jika Pak Ganjar nanti didukung oleh mesin partai itu sampai daerah-daerah itu. Sampai dapil-dapil, sampai ke wilayah-wilayah, apalagi wilayah yang dikuasai oleh partai pendukungnya, misalnya PDIP misalnya. Itu akan pengaruhnya akan sangat kuat gitu dibandingkan relawan yang harus kita akui masih pas-pasan ya tidak dananya juga terbatas gitu kan. Jadi harus kita akui bahwa hari ini pertarungan hari ini kalaupun ada dinamika ya Pak Prabowo naik ya itu bagus, harus kita syukuri. Yang penting bukan Anies saja yang naik. Karena bagaimanapun Pak Prabowo itu memang orang yang ada di barisannya Pak Jokowi. Harus kita akui sampai Abu Janda pindah ke sebelah, pindah mendukung Pak Prabowo karena menganggap bahwa Pak Prabowo itu bagian dari Pak Jokowi, orang yang didukung oleh Pak Jokowi, orang yang setuju dengan cita-citanya Pak Jokowi meskipun sebelumnya adalah lawan politik gitu. Jadi sentimen positif dari Pak Jokowi inilah yang hari ini ikut atau menaikkan suara Pak Prabowo yang sebelumnya sudah stagnan, sudah bahkan cenderung turun ya. Tapi karena diplomasi sawah yang ditemukan dengan Pak Ganjar, akhirnya narasi-narasi positif mereka itu disuarakan oleh kedua belah pihak dan Pak Prabowo semakin dominan, semakin kuat. Dan ini memang harus diakui sebagai fakta, tidak boleh ditutup-tutupi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi lagi dinamika lain ketika gongnya sudah mulai ditabuh, ketika PDIP misalnya sudah benar-benar menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar salah satunya ya. Dan itu akan jelas, akan terbuka jalan lempang. Kalau ini kan masih jalan setapak. Lempang apa lempang? Lempang boleh, lempang boleh. Lempang tuh bakunya. Oh, iya. Jadi kalau sebelumnya pakai jalan setapak yang penuh onak dan duri nih, nanti pakai tol. Nanti jalan tol. Jadi bisa ngebut itu. Nah, bayangkan kalau sudah pakai jalan tol nanti maaf-maaf nih. Jangan tabrakan. Abu Janda, maaf ini gitu loh. Anda harus siap gitu dengan spot jantung nanti. Kira-kira gitu teh. Nah, iya. Tapi kalau aku pribadi sih sebenarnya dari sejak awal sih nggak dukung sama Prabowo itu. Gitu ya. Iya. Ini gimana nih anak muda nih? Kalau ngelihat kayaknya karena kemarin itu saya ngelihat nih termasuk anak muda Belmondo juga agak-agak udah mulai tidak konsisten, kayak udah mau mulai pindah haluan, nggak mau dukung Ganjar lagi nih, kayak yang tadinya sangat Ganjarian gitu kan, dukung Ganjar gitu. Enggak lah, kalau saya sikapnya nggak berubah lah, saya dukung tetap Pak Ganjar lah. Gitu ya. Iya, terlepas dari program saya juga suka kepribadiannya. Ini terkait dengan Pak Prabowo juga nih. Ini sebenarnya kita udah pernah lama bahas nih Mas Kajito. Ini kembali ke suara anak muda ya yang memilih pemimpin. Dulu kan kita saya itu nggak lama banget lah ya sampai dulu. Kita kan menilai bahwa Pak
Prabowo ini sebenarnya hitungannya sepuh guru bangsa. Iya, betul. Jadi dia ini dengan Pak Jokowi ini kan sebenarnya udah setara lah, selevel. Kemudian kalau mau menjadi presiden, saya nggak tahu ini ambisi beliau kah atau ambisi sekitaran orang beliau. Ini kan pertanyaan yang belum bisa dijawab sebenarnya. Dua-duanya lah. Tapi kalau saya pribadi ya melihat Pak Prabowo ini, tentu apakah dia pantas nggak pantas jadi presiden, ya tentu dia punya marwah untuk jadi presiden karena dia pernah mencalonkan diri. Dia juga pernah militer dan lain sebagainya. Tapi saya membayangkan, saya membutuhkan sosok yang lebih fresh lah, lebih baik lah. Saya melihat Pak Ganjar di situ orangnya, tepat Gubernur Jawa Tengah. Kalau ditanya apakah gambaran di antara kedua itu kan Pak Prabowo ini kan orang yang sangat struktural sebenarnya, orang yang sangat dari atas ke bawah, disiplin dan kalangannya bisa kita lihat sebagai kalangan elit lah, karena dia lahir dari keluarga elit juga. Bukan berarti keluarga elit nggak bagus ya, tapi dia lahir dari keluarga yang demikian gitu. Ayahnya orang besar, konglomerat dan lain sebagainya. Jadi saya sebut dia sebagai orang struktural. Tapi Pak Ganjar secara politik ini orang yang datang dari bawah. Makanya saya melihat Pak Ganjar ini sama demikian dengan Pak Jokowi. Ganjar adalah kita. Ya? Ganjar adalah kita. Datang dari bawah. Saya juga bukan siapa-siapa, Mas. Jadi saya pilih orangnya juga bukan siapa-siapa. Karena kita... kamu anak orang kaya. Bukan. Jadi kalau saya perhatiin ya, kalau saya juga pengalaman dengan teman-teman, orang yang datang dari bawah, itu melihat Indonesia itu pasti dari bawah. Kalau udah melihat dari bawah itu pasti hal-hal yang baunya kesejahteraan. Makanya orang-orang di Jawa Tengah itu surveinya terus naik tuh, angka kemiskinan menurun, stunting menurun. Maksud saya rasa Indonesia masih butuh pemimpin yang demikian. Visinya itu adalah visi-visi kemasyarakatan. Bukan berarti Pak Prabowo nggak bagus. Pak Prabowo dalam hal ini bagus. Makanya saya tuh selalu bercandanya tuh, ya udah Ganjarnya presiden, Pak Prabowo-nya wakil presiden. Saya selalu mendorong. Jadi kayak Pak Ganjar kayak Pak Ma'rufnya gitu ya. Iya, maksud saya. Tapi bukan berarti dia, maksudnya bekerja terus-menerus maksud saya. Saya melihatnya sesederhana itu sebenarnya. Nggak sejauh bahwa tadi Mas Kajito bilang kan, ini kan Pak Ganjar kan mesin partainya belum hidup. Ya kalau kita lihat dari elektabilitas juga wajarlah Pak Ganjar turun. Pak Ganjar pemilik partai bukan. Bahkan hanya kader partai yang diusung oleh Megawati dan PDIP. Maksud saya sepantaran kalau di apple to apple kan dengan orang yang pernah jadi calon presiden, lawan beratnya Pak Jokowi, punya partai Gerindra pula. Maksud saya nggak pantas lah. Pak Ganjar orang biasa kok, kader PDIP biasa. Kecuali keren nih, Belmondo ininya. Terus kecuali Pak Ganjar punya partai. Maksud saya kalau dipuji jadi lupa. Punya partai, maksud saya demikian. Iya, benar-benar itu. Dan kalau kayak Pak Erlangga dan dibandingkan sama ketum-ketum partai dan nggak pantas lah. Pak Ganjar orang yang datang dari bawah kok, orang yang mau bekerja untuk Jawa Tengah itu aja udah luar biasa. Dan sosok-sosok seperti beliau ini yang menurut saya cocok melanjutkan kinerja Pak Jokowi. Dari saya begitu. Cocok, bagus ini ya. Oke, kita closing bro. Ya, keren, Belmondo keren, cocok sama saya. Terima kasih Tenang. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa hari ini memang banyak pendukung Pak Ganjar yang kecewa ya. Terbukti dari hasil survei ada 8%. Tapi saya yakin bahwa orang-orang ini ya hanya kecewa, artinya akan bahwa kembali lagi. Masih ada harapan, gitu ya, masih ada waktu yang akan menyembuhkan luka mereka. Nah, saya berharap orang-orang yang kecewa ini objektif dalam melihat masalah ya, khusus Piala Dunia U20 misalnya, itu bukan karena Koster atau Ganjar. Nggak mungkin lah Ganjar punya kewenangan untuk membatalkan itu, dia hanya gubernur dan dia tinggal tanda tangan dalam kontrak itu, gitu. Nah, yang membatalkan siapa ya? FIFA, karena ketidaksiapan infrastruktur, karena ketidaksiapan pengamanan dan seterusnya, karena ketidaksiapan PSSI dan seterusnya dalam menyelenggarakan acara besar itu. Apalagi ada Israel di sana. Masalahnya kan di situ. Kenapa kemudian U17 boleh? Karena nggak ada Israel di sana. Pendek kata begitu ya. Dan jumlahnya pun lebih sedikit, stadion juga sudah siap pada waktu itu dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kepada seluruh masyarakat, jangan gampang percaya orang asumsi bodong ya, ngaku-ngaku paham Jokowi, ngaku-ngaku deket Jokowi, ngaku-ngaku tahu pikiran Jokowi, udahlah nggak usah dipercaya gitu loh. Faktanya hari ini Jokowi hadir di Solo dan senyum-senyum tuh sama Ganjar, dekat sama Ganjar, tak berjarak. Ganjar di belakang sini disuruh maju malah ya. Seperti itu nggak ada masalah. Satu mobil lagi gitu loh. Artinya bahwa itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Artinya bahwa Pak Jokowi memang sengaja ingin menampakkan ke publik hubungan keduanya itu baik-baik saja. Bahkan masyarakat perlu tahu sejak awal yang memberikan dukungan politik itu bukan siapa-siapa kepada Pak Ganjar, Pak Jokowi.
Kalau nggak percaya tanya Denny Siregar lah yang ketemu Eko Kutadi, yang ketemu Pak Jokowi. Ngomong apa mereka, tanyain. Saya dengar, tapi tanya langsung aja supaya lebih jelas gitu ya. Masa seluruh pemirsa Cokro TV datang ke Denny Siregar sama di komentar Eko. aja Cokro TV, nanya Bang Denny gitu. Apa benar kata Kak Jito itu? Itu banyak orang yang mendengar, relawan influencer ya. Itu yang mendengar dan mereka bahkan menyatakan tekad bahwa akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai penerus Jokowi. Ini fakta loh, meskipun tidak diliput media ya, karena nggak mungkin lah pertemuan seperti itu. Tapi ini fakta bahwa yang menyediakan dukungan sangat besar sejak awal, bahkan sejak Ganjar belum dicapreskan, belum naik masih berapa persen dulu, 6% atau berapa. Itu sudah jelas kok, influencer Jokowi secara bulat mendukung Pak Ganjar, dan Pak Jokowi siap mendukungnya. Ada syarat-syarat tertentu waktu itu, nggak perlu sudah saya terpenuhi sampaikan. sekarang. Udah terpenuhi. Ya, itu kan. Artinya bahwa masyarakat harus cerdas dong. Kalau ingin menilai siapa yang paling dekat atau yang minimal paham lah pikiran Jokowi, Denny Siregar, nggak ada lagi. Meskipun kadang ngeselin, tapi analisisnya itu sebagian besar korek gitu loh. Makanya kalau netizen atau masyarakat Indonesia ingin mendengar opini-opini, asumsi-asumsi, ya galilah atau dapatkanlah dari orang-orang yang benar-benar memang dekat dengan Pak Jokowi, memang benar-benar punya penilaian yang tajam gitu ya, bukan tukang opini abal-abal, bukan pengamat nggak jelas yang nggak ada kedekatan dengan Jokowi, cuma baca berita atau lihat foto, lihat video lalu menafsirkan gestur itu sebagai sebuah kebenaran analisis, dan ini berbahaya. Saya pikir itu teh. Oke. Dari Kak Jito, gimana? Kok Kak Jito, Belmondo. Kalau, harus bagus nih closingnya. Tadi udah bagus. Kalau dari saya, tentu apakah pilihan politik saya berubah? Tidak. Jadi kalau ditanya tentang pemilu 2024, nama-nama calon presiden itu kan pasti akan ada. Dan kita rakyat Indonesia tuh pasti memilih. Kalau ditanya dengan pendapat pribadi saya tidak berubah. Saya tetap mendukung Pak Ganjar Pranowo. Terkait dengan LSI yang surveinya menurun, saya rasa nggak pantas lah kalau disandingkan dengan Pak Prabowo ya. Dan kita tahu betul lah Pak Ganjar ini orang yang datang dari bawah. Dan satu masalah seperti Piala Dunia ini kan tidak sebenarnya menggambarkan Pak Ganjar secara menyeluruh siapa dia sebenarnya. Betul. Dari hasil kerjanya, dari apa yang dia lakukan terhadap kaum-kaum minoritas misalnya, atau orang-orang yang berbeda baik agama, suku, dan ras, kan dia jaga terus itu. Maksud saya, terorisme, radikalisme, pencerminan seorang pemimpin yang sangat Indonesia, saya rasa masih ada di tangan beliau dibanding tokoh-tokoh lain yang misalnya kita ngomong, saya nggak mendukung Pak Anies karena dia punya jejak digital terhadap kaum intoleran misalnya. Saya menolak itu dengan tegas dan tidak ada negosiasi terkait itu. Dan Pak Ganjar sejauh ini menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang sangat Indonesia. Itu menurut saya yang sampai hari ini pilihan saya tidak berubah. Kemudian ada sikap terkait Piala Dunia, saya paham betul. Ini terkait ketidaksiapan PSSI maupun dorongan dari partai PDIP. Maksud saya, kita paham lah langkah-langkah politis itu. Tapi apakah Pak Ganjar ini tidak sama dengan Pak Jokowi? Kan tidak. Dia tetap menunjukkan kesamaan itu, dan Pak Jokowi juga memberikan respon yang baik terhadap langkah-langkah politik yang dilakukan Pak Ganjar. Saya rasa koalisi besar juga arahnya ke beliau, dan mudah-mudahan lah Indonesia menemukan pemimpin yang tepat dan baik. Dari saya begitu, Tenong. Oke, closing yang bagus semua. Jadi ini memang sebentar lagi, ini udah kerasa banget nih suasana politiknya. Jadi meskipun masih beberapa bulan, suasana politik menuju 2024 Februari itu sudah sangat mulai kerasa ya. Jadi misalnya ini kemarin apa hari ini yang Jokowi, Ganjar sama Zulhas bareng-bareng hari ini berarti kan hari ini hari Senin bareng-bareng satu mobil, lihat persiapan pasar dan lain-lain. Ini sebelumnya kita lihat pertemuan koalisi besar yang sampai sekarang belum menentukan siapa capresnya dan apakah akan masih bertahan sebagai koalisi besar atau enggak. Jadi dinamika atau perubahan-perubahan nanti yang terjadi dalam politik ini akan makin menarik ya, dan kita lihat nih sebagai publik, sebagai masyarakat, sebagai warga, tapi intinya bahwa sambil melihat, sambil menilai, sambil menyimak, tentu saja kita ingin mencari atau mendapatkan pemimpin yang tadi dibilang oleh Belmondo, pemimpin yang mengerti Indonesia, pemimpin yang Indonesia banget ya.
Oke, pemirsa Cokro TV, untuk sekarang kita selesai dulu. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan. Terima kasih semuanya. Dadah. Salam.